Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disiarkan langsung dari Mentari 39, pengajian Majelis Taklim Az-Zahra Indonesia dan Majelis Taklim Sri Kandi mengadakan pengajian di bulan Ramadan khusus untuk TV Harmoni Senyum Keluarga Indonesia. Saat ini di samping saya sudah hadir Ustazah Nur Wahyuni dan saya Sundari membawa cinta Ramadan di sini di Mentari 39 dan nikmati senandung-senandung cinta Ramadan serta lagu-lagu religi bersama Majelis Taklim Az-Zahra dan Sri Kandi. Sahabat keluarga harmoni, cakrawala terkadang senantiasa berawan dan cakrawala juga terkadang mendung. Dalam kehidupan ini memang selalu ada suka dan duka. Nah, mungkin suka dan duka itu ada sesuatu yang salah yang kita lakukan. Mungkin kita pernah tidak menyertakan Allah di dalamnya. Dalam setiap langkah kita harusnya kita senantiasa menyertakan nama Allah, yaitu minimal dengan membaca basmalah. Berbicara dengan basmalah, Ustazah, ini untuk keluarga harmoni Indonesia, apa sih keutamaan membaca basmalah ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sahabat harmoni dan juga sahabat Mentari 39 Home and Resto. Jadi kalau kita memulai sesuatu dengan membaca bismillah, itu adalah keutamaan bagi kita. Karena bentuk suatu energi penghambaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebuah penghambaan harus kita awali dengan bismillah. Bismillah yang pertama yang harus kita lakukan, misalnya saat kita berganti pakaian atau sebelum masuk ke kamar mandi, kita membaca basmalah. Hal itu akan menutup mata jin agar tidak melihat langsung kepada kita, ya. Sebagaimana kalau kita seorang wanita harus melindungi diri kita dari pandangan jin, ya. Dan yang kedua adalah ketika kita hendak menyembelih hewan sembelihan, hewan yang halal, kita harus memulainya dengan membaca basmalah. Karena itu menjadikan hewan tersebut dipotong dengan nama Allah akan menjadi kehalalan dan keberkahan untuk kita. Yang ketiga, jika kita memulai aktivitas dengan basmalah akan meyakinkan diri kita bahwa kita sudah menyapa Allah, ya, menyapa Allah dengan bismillahirrahmanirrahim. Dan yang keempat, yang terakhir, kalau kita selalu berzikir kepada Allah, memulai segala sesuatu dengan bismillah. Misalnya ketika kita sedang makan atau sedang tidur, ya, sedang memakai baju, sedang apapun kita mulai dengan bismillah, maka kehidupan kita akan menjadi barokah, ya. Misalnya mau makan membaca bismillah, mau tidur membaca bismillah, mau apapun membaca bismillah, jadi barokah. Masya Allah, suaranya Bunda itu begitu membuat hati bergetar. Dari Mentari 39, kita masih bersama TV Harmoni Senyum untuk Keluarga Indonesia dalam Senandung Cinta Ramadan bersama Ustazah Nur Wahyuni. Berbicara dengan basmalah tadi, setiap kita akan melangkah atau mengerjakan segala sesuatu. Mungkin itu adalah ajaran, bukan mungkin ya, itu sudah pasti adalah ajaran dari Rasulullah SAW. Bahwa kita harus memulai segala sesuatu dengan mengucapkan basmalah. Karena hidup di dunia ini banyak sekali cobaan dan ujian. Kadang suka, kadang duka, kadang untung, kadang rugi.
kadang sedih, kadang senang. Nah, itu kita tidak perlu bersedih, tapi sebenarnya ya, ajaran Rasulullah kita tidak perlu bersedih dengan kehidupan ini. Karena sesuai dengan ajaran Rasulullah, beliau adalah cahaya di dunia ini yang menyinari umatnya dengan ajaran-ajarannya, maka kita wajib mengikuti dan taat kepada Rasulullah. Bunda, bagaimana sebenarnya sampai Rasulullah disebut matahari dunia gitu? Baik, pemirsa TV Harmoni dan juga Mentari 39, kalau kita menyikapi kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa beliau itu menjalankan kehidupannya dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah untuk Allah atau untuk Tuhannya, yang kedua untuk keluarganya, dan yang ketiga untuk umat. Jadi apapun profesi kita, gunakan itu sebaik-baiknya. Rasulullah ketika beliau berdakwah, menjalankan kewajiban yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau salat tengah malam. Kemudian ketika beliau bersama keluarga, beliau pun menjalankan dengan kehidupan keluarganya. Bahkan ada cerita ketika Rasulullah beserta keluarganya, beliau itu menjahit pakaiannya sendiri. Jadi tidak meminta Siti Aisyah ya untuk menjahit pakaiannya gitu ya, mengecos gitu ya kalau bahasa Sundanya gitu ya. Nah, kemudian ketika di masyarakat, Rasulullah pun banyak membantu kegiatan umat. Jadi beliau sebagai pemimpin tidak hanya menyuruh, tapi beliau itu memberikan contoh tauladan terbaik. Seperti itu, dan ketika beliau misalnya memakan makanan yang dirasa oleh beliau tidak enak, beliau tidak mengatakan itu tidak enak, melainkan dihabiskan oleh beliau. Kemudian Siti Aisyah bertanya, wahai Rasulullah, biasanya engkau membagi makanan bersamaku, mengapa kali ini engkau tidak habiskan? Ya, mengapa engkau tidak membagi denganku? Mengapa engkau habiskan? Kemudian Rasulullah mengatakan, makanan ini sangat enak gitu ya, padahal makanan itu asin ya. Itulah contoh tauladan kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjalankan ibadah kepada Allah sampai kakinya bengkak-bengkak, kemudian sujudnya yang lama, bacaan Al-Qur'annya yang panjang, tapi beliau tetap tahu ketika beliau menjadi imam sholat di masjid, beliau tidak memanjangkan bacaan Al-Qur'annya karena beliau tahu makmumnya banyak yang berkepentingan, ada anak kecil, ada orang tua yang mungkin tidak tahan dengan bacaan lama. Oh subhanallah, itu ajaran dan contoh yang diperlihatkan oleh Rasulullah kepada sahabatnya dan mungkin harus kita praktekkan ya sekarang. Soalnya kalau sekarang Bun ada makanan gak enak tuh langsung kita ngedumel. Gak enak gitu. Iya, gak enak gitu ya, keasinan. Tapi terus Rasulullah tidak seperti baru itu. hafal sedikit surat Al-Quran, jadi imam begitu langsung, padahal belum hafal semua, langsung bacaannya yang panjang-panjang. Ya, nah itu kan kemungkinan begini ya. Jadi kalau untuk para imam yang punya hafalan panjang, itu tidak dipakai ketika sholat wajib, ya, dipakai ketika sholat sunnah di rumah. Karena itu tadi, ketika seorang imam berbalik mengatakan luruskan saf kalian, itu bukan hanya mengatakan seperti itu, tapi sambil melihat apakah jamaahnya ini ada orang tua atau ada anak kecil yang tentu saja kalau bacaan kita panjang, lu berdirinya aja sudah seperti itu. Nah, harus paham dengan kondisi makmumnya. Oh begitu ya. Semoga pemirsa TV Harmoni dan Mentari 39 serta jemaah Sri Kandi dan Az-Zahra yang hadir pada sore hari ini bisa menyimak dan mendengarkannya dengan baik serta mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini kalau kita sudah berusaha gitu ya beramal Bunda, kayaknya seharian itu sepanjang hari kita itu habis waktunya, malam-malam tuh lelah yang tiada terkira ya. Kalau ibu-ibu itu pagi-pagi atau siangnya itu rame gitu bulan Ramadan tuh ke pusat perbelanjaan.
mencari pakaian atau makanan gitu. Terus sampai rumah kan sorenya capek itu. Malamnya lupa, bablas gitu. Taunya sahur juga kesiangan. Aduh ini gimana nih Bun? Harusnya mungkin malam hari itu kita hamparkan sajadah. Kita bersujud di hadapan Allah yang memberikan rezeki kita pada siang hari, yang memberikan nafas pada kita sehingga kita sehat, sehingga pada hari ini pandemi mulai longgar kondisinya. Berakhir, ya. Jadi kalau malam hari itu apa yang harus kita perbuat Bunda sebagai umat Nabi Muhammad yang tadi dikatakan sebagai matahari dunia? Baik sahabat Harmoni dan juga TV Mentari 39, sebagaimana termaktub di dalam surat Al-Muzammil, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muzammil, wahai orang yang berselimut. Ya, selimut ini di zaman Rasulullah karena waktu di Gua Hiro itu di musim dingin Rasulullah berselimut. Kumil, bangunlah, laila, ya di malam hari. Kumil laila illa qalila, bangunlah di sepertiga malam, ya. Nisfahu awingkus qalila, di sepertengahnya bahkan lebih sedikit atau mendekati waktu subuh. Jadi kalau di Indonesia sekitar jam 2 jam 3 ya, gitu ya. Kumil laila illa qalila, nisfahu awingkus minhu qalila. Auzid alaihi warattilil qur'ana tartila. Jadi selain kita dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bangun dari kemalasan, bangun dari kebodohan, bangun yuk kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Karena di sepertiga malam terakhir dikabulnya doa-doa kita. Seperti anak panah yang lepas dari busurnya. Jadi pemirsa Harmoni, kalau kita ingin doa-doa kita diijabah oleh Allah, jangan pernah tinggalkan qiyamul lail. Jangan pernah tinggalkan tahajud. Karena tahajud itu adalah salah satu ciri penghuni surga yang ada di dunia. Dan yang tadi, warattilil qur'ana tartila. Perbanyaklah baca Al-Quran dengan tartil karena bulan Ramadan ini adalah bulan turunnya Al-Quran. Subhanallah, indah sekali ya ajaran Islam itu. Saat ini ajaran Islam seolah-olah kesannya adalah tidak baik. Padahal ajaran Islam itu sungguh indah. Siang sebagai tempat mencari penghidupan, malam sebagai hamparan untuk menghadap Tuhan. Ya, wa ja'alnal laila libasa wa ja'alnan nahara ma'asya. Iya, kalau pemirsa TV Harmoni di sini mah pasti yakin kalau malam tuh pada bangun Bun. Betul. Iya. Kelihatan dari wajah-wajahnya. Wajah-wajah yang cerah penuh dengan air wudhu, wajah-wajah cerah penuh kebahagiaan, wajah-wajah cerah yang tawakal kepada Allah dengan penuh keikhlasan. Iya, terus hari ini tadi kita menghabiskan 3 juz ya Bun. Betul. Di bawah pimpinan Bunda tadi Majelis Taklim Sri Kandi di Mentari 39 ini setiap harinya mengaji membaca Al-Quran 3 juz. Yang tadi adalah juz 19, 20 dan 21. Subhanallah. Target 10 hari selesai. Kholas. Dan kalau sudah begitu kita awali kehidupan ini dengan membaca basmalah saat bangun tidur, terus melakukan aktivitas sehari-hari, kemudian kita beribadah malam harinya, siangnya kita tadi sebelum malam itu melakukan pekerjaan di dunia. Betul. Akhirnya kalau sudah semua kita lakukan, tak lain adalah kita mengucapkan hamdalah sebagai rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, rasa syukur umat itu Bunda, apakah emang harus diucapkan dalam hati saja cukup tidak gitu? Bentuk syukur kita itu yang pertama memang harus diucapkan dengan alhamdulillah. Yang kedua adalah dengan bentuk praktek ya, bentuk amaliyah kita. Jadi apapun yang diberikan Allah kepada kita tidak ada yang sia-sia.
semuanya bermanfaat. Coba kalau kita tidak bersyukur, bagaimana kedipan mata kita? Kalau kita tidak bisa berkedip, melotot seperti boneka? Atau misalnya kalau kita sedang sariawan, ya, biasanya kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim dengan enak, tapi ketika sariawan agak susah gitu ya, karena sakit. Kemudian ketika tangan kita kena apa Bu? Kalau di Sunda itu, kalau Jawa kan telusupen gitu, kasusuk, ketusuk duri gitu ya. Itu pun baru sedikit ya, itu sakit gitu ya. Kita merasa sudah, sakit, kita sudah melupakan betapa kita berhari-hari, bertahun-tahun dikasih kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika kita sakit, kita senantiasa bersabar sampai bersabar. Kita sabar ya. Dan kalau kita diberikan sehat, kita harus bersyukur dengan menggunakan kesehatan itu untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di surat Ibrahim, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan ketika engkau bersyukur kepadaku, maka akan aku tambah nikmatku kepadamu. Dan jika engkau ingkar, maka sungguh azabku sangat pedih. Subhanallah. Ini kalau majelis Sri Kandi juga ibu-ibunya nih selalu rajin bersyukur ya. Setiap kita pengajian ini selalu ada buah tangan buat teman-teman dan para jemaahnya. Luar biasa di sini. Itu merupakan salah satu tanda bersyukur ya Bunda. Apalagi memberikannya itu untuk orang yang sudah baru membaca Al-Quran. Insya Allah itu pemberiannya sampai di alam sana. Betul. Dicatat oleh malaikat ya. Yeah. Karena bentuk sedekah itu merupakan tanda syukur kita kepada Allah. Karena semua ayat-ayat Al-Quran seperti yang pernah saya sampaikan bahwa surat Al-Fatihah atau surat dalam Al-Quran itu diawali oleh Al-Fatihah. Itu tanda hablum minallah. Dan diakhiri dengan surat An-Nas, itu tanda kita harus hablum minannas. Dan ini alhamdulillah sahabat Mentari senantiasa bersedekah untuk kita semua. Ketika pakaian itu kita pakai untuk ibadah, maka pahalanya akan mengalir terus kepada sahabat Mentari tanpa mengurangi pahala orang yang memakainya. Ya. Dan sedekah itu tadfaul bala, menolak bala. Jadi kalau kita bersedekah, bala-bala itu akan disingkirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika kita kelak sudah dimakamkan oleh manusia menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini akan menjadi saksi bahwa dulu kita pernah bersedekah. Karena sesungguhnya rizki itu adalah yang kita makan akan menjadi kotoran, yang kita pakai akan menjadi lusuh, ya, menjadi gombal, menjadi keset gitu ya. Tapi kalau kita sedekahkan, maka itu akan menemani kita hingga surganya Allah. Masya Allah, kalau gitu nggak usah lama-lama deh Bunda, kita dengerin lagu Alhamdulillah dari Majelis Talim Sri Kandi. Ya, baik, selamat menyimak sahabat Harmoni dan juga Mentari 39. Ya, bersama TV Harmoni Senyum untuk Keluarga Indonesia. Kita nikmati senandung Cinta Ramadan bersama Majelis Taklim Sri Kandi dan Az-Zahra Indonesia. Berkahi Allah, bersabar tak pada Allah, menjaga keikhlasannya. Semoga dirimu, semoga langkahmu diiringi oleh rahmatnya. Setiap nafasmu, seluruh hidupmu, semoga diberkahi Allah.
semoga diberkahi Allah. Semoga dirimu, semoga langkahmu diiringi oleh rahmat-Nya. Alhamdulillah wa syukurillah, bersyukur padamu ya Allah. Kau jadikan kami saudara hingga dalam kebersamaan. Alhamdulillah wa syukurillah, bersyukur padamu ya Allah. Kau jadikan kami saudara, hilanglah semua perbedaan. Alhamdulillah wa syukurillah, bersyukur padamu ya Allah. Bersujud kepada Allah, bersyukur sepanjang waktu. Di langit ada matahari bersinar menerangi bumi. Di langit ada matahari bersinar menerangi bumi. Cahayanya yang tajam menembus kegelapan, menerangi seluruh alam. Ada matahari bersinar menerangi bumi. Di langit ada matahari bersinar menerangi bumi. Cahayanya yang tajam menembus kegelapan, menerangi seluruh alam. Di bumi ada para nabi, utusan Rabbul Ijati. Di bumi ada para nabi, utusan Rabbul Ijati. Pembawa kebenaran, penghapus kezaliman, menuntun jalan keselamatan. Matahari bersinar menerangi bumi. Di langit ada matahari bersinar menerangi bumi. Cahayanya yang tajam menembus kegelapan, menerangi seluruh alam. Nabi Muhammad, Nabi akhirul zaman, La 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 la. rahmat bagi umat di seluruh alam. Nabi Muhammad, mataharinya dunia Shalalalalala. yang bersinar abadi sepanjang zaman. Nabi Muhammad bagi pun nama di tengah malam gelap gulita. Nabi Muhammad bagi pelita, cahayanya di atas cahaya. Wahai kaum muslimin muslimah, Sampaikan sholawat salam. Di langit ada matahari bersinar menerangi bumi. Di langit ada matahari bersinar menerangi bumi. Cahayanya yang tajam menembus kegelapan, menerangi seluruh alam. Nabi Muhammad, Nabi akhirul zaman, Shalalalalala.
ada matahari bersinar menerangi bumi. Di langit ada matahari bersinar menerangi bumi. Cahayanya yang tajam menembus kegelapan, menerangi seluruh alam, Menerangi seluruh alam. Sobat Harmoni, jika Anda merasa sakit kepala atau sakit kepala sebelah akibat migrain, segera minum Poldamik. Poldamik, formula cepat redakan sakit kepala sebelah, juga efektif untuk sakit kepala biasa. Diminum sesudah makan, baca aturan pakai, jika sakit berlanjut hubungi dokter. Poldamik, pol. Poldamik produksi PT Sunbay Pharma. Sobat Harmoni sekarang sedang flu. Kalau kena flu, gejalanya hidung bisa buntu, pilek bisa buat hidung mempet, badan meriang, demam, dan kepala jadi pusing. Apalagi saat aktivitas kita padat, apa bisa kerja? Rezeki jadi mempet juga kan? Segera minum obat flu. Jangan biarkan gejala-gejala flu bertambah parah. Gejala-gejala flu seperti bila hidung mulai gatal dan bersin-bersin, segera minum Sanaflu. Bila hidung mulai meler dan jadi buntu, cepat minum Sanaflu. Bila tenggorokan mulai terasa kering dan gatal, tetap minum Sanaflu. Bila kepala terasa mulai berat dan pusing, masih minum Sanaflu. Bila badan mulai meriang dan jadi demam, minum Sanaflu juga. Sanaflu juga diformulasikan efektif untuk atasi flu yang membandel, namun tidak menyebabkan kantuk, sehingga Sobat Harmoni bisa tetap kerja, rezeki tetap lancar. Jadi, Sobat Harmoni tidak usah ragu lagi. Kena flu, minum Sanaflu. Sobat Harmoni, jika Anda mencari kecap manis sedap, lezat, nikmat, dan aromanya mengundang selera, cocok digunakan untuk masakan Sunda, sate, batagor, dan lainnya, pilihlah kecap manis Cap Noni, produksi Kertasari, Kota Bandung. Kecap manis Cap Noni, rasanya paling dinanti. Sobat Harmoni, sudah hadir kecap manis Cap Sumpit Mas, produksi Kertasari, Bandung. Cocok digunakan untuk bakso tahu dan mie baso, karena kecapnya kental dan manis. Kecap manis Cap Sumpit Mas bisa Anda dapatkan di Jalan Astana Anyar nomor 141 Kota Bandung. Telepon 022 420 1240. Kecap manis Cap Sumpit Mas, rasanya pas. Sobat Harmoni, telah tersedia kecap 3 telur ayam, membuat makanan jadi lebih lezat dan nikmat. Untuk Anda pecinta kuliner, ganti sekarang juga kecap Anda dengan kecap 3 telur ayam. Kecap 3 telur ayam membuat makanan jadi lebih lezat dan nikmat. Wow, pedasnya mantap. Sobat Harmoni, cobain deh. Sambal asli Hermans, chili sauce sambal extra hot Hermans, dan tomato kecap Hermans. Tersedia dalam kemasan Regen 6 kg, dalam botol 340 ml 150 cc, dan dalam bentuk saset 10 gram. Serta melayani special order pembuatan sambal. Bila berminat silahkan pesan sambil bawa contohnya. Dan jangan lewatkan setiap makan lengkap dengan chili sauce sambal extra hot Hermans dan tomato kecap Hermans, diproduksi oleh PT Kertasari Food. Pokoknya, mantap pedesnya.
pusing banget nih. Ada obat flu? Ada Ultraflu. Minum Ultraflu dan istirahat yang cukup dapat meringankan gejala flu, sehingga Anda dapat beraktivitas kembali. Ultraflu, flu reda, lega rasanya. Haji! Hidung mampet, badan meriang. Tenang, ada Ultraflu. Ultraflu, flu reda, lega rasanya. 1 tablet sehari. Untuk gejala sakit mah menyerang, jangan lupa obat mah kerja ganda. Neosan Mafas, pilihan yang cepat dan tepat untuk meredakannya. Produksi PT Sanbe Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut hubungi dokter. Mari kita antisipasi penyebaran COVID-19 dengan menerapkan 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Pesan Cinta Ramadan dengan judul Puasa Mendidik Seorang Hamba Allah Menjadi Mukhlis. Seorang hamba Allah yang sejati, dialah yang memperoleh kebahagiaan karena ia menjadi hamba Allah saja. Dan puasa atau siam yang dilakukan seseorang di bulan Ramadan mendidiknya untuk sampai pada penghayatan itu, di mana ia akan merasakan ketenangan dan kemantapan, baik ketika ia dicaci ataupun dipuji. Sungguh, ibadah puasa ini adalah suatu karunia yang teramat besar bagi seseorang, terutama bagi yang menjalaninya dengan baik. Itulah sebentuk pendidikan hati atau keruhanian. Saat tidak ada orang lain dan di hadapannya ada makanan dan minuman, tiadalah ia menyentuhnya karena cintanya kepada Allah semata. Ya, pandangan Allah lah yang ia pentingkan. Lalu bagaimana pengaruh hubungan ikhlas ini bagi kehidupan seseorang? Dikisahkan ada seorang perempuan yang dijumpai temannya dalam keadaan kurus kering. Mengapa? Ternyata menurut pengakuannya, setiap kali ia bekerja atau melayani suaminya, ia kurang mendapat penghargaan. Maka dinasehatilah perempuan itu. Mulai sekarang, lakukan segala sesuatu dengan ikhlas karena Allah. Benarlah, sejak itu ia merasakan kebahagiaan dan bermakna sekali hidupnya. Itulah manfaat ikhlas. Itulah kekayaan ruhani bagi seorang hamba Allah. Pesan hikmah Ramadan ini disponsori oleh Neo San Mahfaz, produksi Sanbe Pharma. Aduh, mual dan gak enak perut nih. Mana mau interview hari ini? Kenapa sih? Gak tahu nih, mual sama nyeri ulu hati, kembung lagi. Oh, itu sih biasanya kelebihan asam lambung. Minum nih Neosan Mafas, atasi cepat untuk sakit mah. Neosan Mafas merupakan obat sakit mah yang bekerja ganda dengan indikasi untuk mengurangi gejala-gejala yang berhubungan dengan kelebihan asam lambung seperti mual, nyeri lambung, nyeri ulu hati, kembung, dan perasaan penuh pada lambung yang tidak bisa diatasi dengan antasida. Kok bisa gitu ya? Cepet reaksinya. Neosan Mafas gitu loh. Untung aku selalu bawa karena Neosan Mafas cukup A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aida kunna idoman nahirah. Saya Ii Mas Rifah sebagai koordinator penerima Al-Quran Braille untuk daerah Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Sulawesi Selatan juga Kalimantan. Mengucapkan terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat untuk kami semua. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah bersama kita berikan 300 set Al-Quran Braille, kembali kita bersiap untuk membagikan 1000 set Al-Quran Braille bagi 1000 insan tunanetra Ramadan 1443 Hijriah. Insya Allah dengan Rp55.000 kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Umi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Untuk layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 022 522 8552. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000
999 atas nama LSM Ummi Maktum Voice. Ummi Maktum Voice membuka mata hati menghadirkan Al-Quran di dalam hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lina Madina Rujhan, istri dari Wakil Gubernur Jawa Barat Kang UU Rujhanul Ulum, mengajak kita semua untuk bersama menjadi bagian dalam mencerdaskan kehidupan bangsa melalui pemberantasan buta huruf Al-Quran Braille. LSM Ummi Maktum Voice membuka mata hati menghadirkan Al-Quran di dalam hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aida kunna idoman nahirah. Saya Iim Masrifah sebagai koordinator penerima Al-Quran Braille untuk daerah Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Sulawesi Selatan juga Kalimantan. Mengucapkan terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat untuk kami semua. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah bersama kita berikan 300 set Al-Quran Braille, kembali kita bersiap untuk membagikan 1000 set Al-Quran Braille bagi 1000 insan tunanetra Ramadan 1443 Hijriah. Insya Allah dengan Rp55.000 kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Ummi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Untuk layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 022 522 8552. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Ummi Maktum Voice. Ummi Maktum Voice membuka mata hati menghadirkan Al-Quran di dalam hati.